إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Umar ibn Muslih Al-Husaini hafizahullahu ta'ala. Masih di halaman 52, yaitu tentang makna ta'zimis sunnah, arti dari mengagungkan sunnah. Ya, bagaimana mengagungkan sunnah? Telah disampaikan bahwasanya mengagungkan sunnah itu yang pertama adalah dengan cara alla yu'aridha syai'an mimma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in minal mu'aradatil arba' as-sariyah fi al-alam. Di antara bentuk mengagungkan sunnah yaitu tidak membenturkan apa-apa yang datang dari Nabi SAW, ya, tidak dibenturkan dengan 4 perkara yang sering dibentur-benturkan oleh kebanyakan orang. Yaitu yang pertama adalah akal, yang kedua adalah qiyas, dibenturkan dengan qiyas, sunnah dibenturkan dengan qiyas. Kemudian yang ketiga dibenturkan dengan adzauq, sunnah dibenturkan dengan perasaan, ya. Dan yang keempat, sunnah dibenturkan dengan as-siyasah, ya, kepentingan-kepentingan politik. Nah, 4 hal ini diperinci oleh beliau bahwasanya yang pertama yang suka membentur-benturkan antara sunnah dengan akal adalah orang-orang mutakallimin, ya, ahlul kalam. Mereka suka membenturkan nas-nas sunnah, yakni dalil-dalil Al-Quran dan sunnah dengan akal-akal mereka. Ini sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Nah, yang kedua, kata beliau, wathani lil mutakabbirina minal muntasibina ilal fiqhi, yaitu orang-orang yang menisbatkan diri kepada fikih, ya, ahli fikih. Faqalu, mereka mengatakan, idza aradal qiyas war ra'yu an-nususa qaddamna al-qiyasa 'ala an-nas wa lam naltafit ilaihi. Kata mereka, apabila qiyas, ya, bertentangan dengan dalil, maka kita lebih mengedepankan qiyas dan kita tidak menoleh kepada dalil. Sedikit kita berbicara tentang qiyas. Ya, qiyas secara bahasa artinya adalah at-taqdir atau al-musawah, yaitu menyamakan. Qiyas ini itu secara bahasa. Adapun secara istilah, yaitu kata para ulama, hamlu far'in ala aslin fi hukmin bijami'in bainahuma. Qiyas adalah membawa kasus cabang kepada kasus yang asalnya, ya, di bawah yang cabang kepada asalnya,
kemudian ditentukan hukumnya karena ada kesamaan illah. Nggak perlu coret-coret ya. Antum juga kemarin nggak merhatiin juga sih kan. Kata para ulama, qiyas itu ada 4 rukunnya. Ya, qiyas ini ada 4 rukunnya. Yang pertama adalah al-asl, ya, atau al-maqis. Bukan al-asl atau al-maqis alaihi, hukum asalnya. Kemudian yang kedua adalah al-fara', hukum cabangnya. Nanti akan saya perinci. Yang ketiga adalah al-hukmu atau hukmul asal, hukum yang asal ini apa hukumnya. Dan yang keempat adalah al-illah. Baik, contoh misalnya khamr, ya, yang dijadikan sebagai atau jangan khamr dulu, narkoba. Ya, baik, narkoba ini apakah ada dalilnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang secara langsung menyebut narkoba, ya, hasyisha, apa ada dalil secara gamblang menyebutkan ya narkoba dengan segala macam jenisnya, entah ganja, ya, sabu, apalagi morf, apa, putau, ya, dan segala jenisnya, ada disebutkan secara khusus? Tidak ada. Baik, maka berarti kita ingin mencari apa hukumnya narkoba ini, karena tidak mungkin ada sesuatu yang tidak ada hukumnya, padahal ada kesamaan pada perkara yang sudah ada terjadi sebelumnya. Karena tidak adanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka narkoba ini dikiaskan dengan apa? Khamr. Ya, narkoba ini cabangnya, cabang kasus. Sedangkan asalnya adalah khamr. Antara narkoba dengan khamr ini yang akan kita kiaskan. Kemudian yang ketiga tadi adalah hukum kasus asal. Yani hukumnya khamr apa tadi? Haram. Ya, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ya khamr, ya, memberikan persembahan kepada berhala, judi, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah rijis, ya, najis, kotor, dan termasuk perbuatannya syaitan, maka jauhilah, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka hukum kasus asalnya khamr ini haram. Kemudian illah ini latar belakang yang menjadikan khamr ini haram apa? Memabukkan, ya, menghilangkan akal, ya, itu hikmah, ya, alasan latar belakang kenapa khamr itu diharamkan. Baik, maka sudah terpenuhi 4 hal ini. Sekarang kita cari apakah ada korelasinya. Khamr, narkoba, hukumnya khamr haram, kemudian ilahnya ini sama nggak yang di khamr sama yang di narkoba? Yang ada di narkoba ada nggak di khamr? Atau kebalik, yang ada di khamr ada juga nggak di narkoba? Ada. Narkoba juga sama memabukkan dan menghilangkan akal. Berarti kita pakai hukumnya khamr ke narkoba. Ya. Ini qiyas. Bingung jamaah? Apa ditulis? Gak perlu ya? Baik. Nah, qiyas ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan juga ulama-ulama yang lain, al-qiyas kal maitah. Qiyas ini seperti bangkai. Kenapa kok demikian? Qiyas ini seperti bangkai, ibaratnya seperti bangkai. Karena bangkai itu baru boleh dimakan apabila tidak ada makanan lagi. Demikian juga qiyas itu dipakai apabila tidak ada dalil, tidak ada dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan juga tidak ada ijma'.
Namun kalau ada dalilnya di dalam Al-Quran, ada dalilnya di dalam Sunnah, atau juga ada ijma, kesepakatan, tapi ngotot tetap pakai kias, maka kiasnya nggak benar, kiasnya keliru, karena sudah ada dalil dan nasnya. Nah, kias ini hanya ada pada masalah fikih, dalam masalah hukum. Adapun dalam masalah akidah, ada kias apa enggak? Tidak ada kias. Ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, dan juga Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Imam Al-Barbahari mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu laisa fis sunnati qiyas wala yudrabu lahal amthal wala tuttaba'u fihal ahwa, innama huwa tasdiq bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaif wala yuqalu lima wa kaifa," kata Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya tidak ada kias dalam sunnah. Maksudnya sunnah di sini apa jemaah? Akidah. Ya, karena para ulama itu ketika menyebutkan akidah terkadang juga dengan kata sunnah. Maka tidak ada kias dalam masalah sunnah, dalam masalah akidah. Ya, ini kata Imam Al-Barbahari, dan juga ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Nah, dalam masalah hukum juga, kias ini tadi sebagaimana kita katakan seperti bangkai, digunakan apabila tidak ada dalil dan tidak ada ijma. Namun kalau ada dalil dan ada ijma, maka kias tidak diberlakukan. Contoh, di antara kias dalam masalah fikih misalnya, yaitu mengkiaskan, dan ini terjadi pada ulama-ulama Hanafiyah, ya, ulama-ulama dari mazhab Hanafi, yaitu bolehnya seorang wanita menikah tanpa ada wali. Ya, seorang wanita menikahkan dirinya tanpa ada wali, dan itu pendapat Imam Abu Hanifah, boleh menikah tanpa wali. Apa argumentasinya? Yaitu dikiaskan dengan akad jual beli. Akad jual beli, misalnya ada perempuan harim mau melakukan akad jual beli, entah menjual atau membeli dia. Perlu nggak wanita ini harus ada walinya yang menyertai jual beli? Nggak ada kan? Nggak perlu. Maka demikian juga nikah. Ya, demikian juga nih. Nah, ini jangan antuk-mantuk terus metu. Ya, langsung dijak rabi ambil uang diiyani langsung. Kata para ulama, ini kias yang fasid, kias yang rusak. Kenapa? Bertabrakan dengan dalil. Ya, Nabi SAW mengatakan, ayyumamra'atin nakahat min bi ghairi izni mawaliha fanikahuha batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin dari walinya, maka nikahnya apa? Batil, nikahnya tidak sah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, la nikaha illa biwali, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Ya. Kemudian contoh juga dalam masalah fikih, kias yang batil, mengkiaskan sholat sunnah tawaf. Ini setelah tawaf di Ka'bah, kemudian sholat sunnah 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Ya, sholat sunnah tawaf. Nah, mengkiaskan sholat sunnah tawaf itu dengan sholat sunnah sa'i. Jadi setelah sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Apa dalilnya? Kias. Karena tawaf kita sholat setelah tawaf, maka sa'i kita juga sholat setelah sa'i. Dan mereka punya dalil di dalam Al-Quran. Allah menyebut sa'i dengan tawaf juga di dalam Al-Quran. Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Allah katakan yatawwafa bihima, tawaf antara Safa dan Marwah, sa'i itu. Tapi Allah sebut apa? Tawaf. Maka habis sa'i kita juga sholat sunnah 2 rakaat. Ya, dengan mengkiaskan apa tadi?
tawaf Ka'bah. Tapi benar gak kias seperti ini? Kenapa kok salah? Karena bertentangan dengan sunnah tarkiyah. Pernah kita sampaikan sunnah tarkiyah, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Padahal Nabi punya motivasi untuk mengerjakannya dan tidak ada yang menghalangi Nabi untuk mengerjakannya. Tapi ternyata nggak dikerjakan sama Nabi. Kalau dikerjakan sama orang-orang setelahnya, maka jatuhnya apa? Bid'ah. Ya. Tapi ini qiyas dalam masalah fikih. Nah, ternyata dalam masalah akidah itu juga ada sebagian ahli bid'ah yang menggunakan pendekatan qiyas. Ya, yang menggunakan pendekatan qiyas. Contoh, kuburiyun. Ya, para penyembah kubur, orang-orang yang nyusup di kuburan-kuburan para wali. Mereka menggunakan qiyas. Sebagaimana kita kalau menghadap ke raja, menghadap ke presiden, kita harus melalui ajudan-ajudannya dulu. Maka demikian juga kalau kita berdoa kepada Allah harus melalui wali-walinya dulu. Ini qiyas juga. Ya. Kemudian juga qiyasnya orang-orang Murji'ah. Qiyasnya Murji'ah. Apa kesesatannya Murji'ah ini? Menganggap bahwasanya amal perbuatan bukan termasuk bagian dari iman. La yadurru ma'al imani dzanbun. Dosa yang dilakukan oleh seseorang, maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu tidak mengganggu keimanannya sama sekali. Makanya mereka mengatakan imanuz zani ka imani Abi Bakar wa Umar. Ya, keimanannya seorang pezina itu sama dengan keimanannya Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena zinanya, perbuatan zinanya itu tidak mengganggu apanya? Tidak mengganggu keimanannya. Nah, argumentasi mereka itu juga menggunakan qiyas. Gini qiyasnya. Antum fokus. Amal kebaikan seseorang, ya, amal kebaikan seseorang, pahala seseorang, yakni sholatnya, sodakohnya, hajinya, zikirnya, itu tidak akan berguna apabila ada kekufuran, ada kesyirikan dalam dirinya. Soalnya nggak jamaah? Hah? Bener kan? Ya, amal kebaikan seseorang itu tidak akan bermanfaat apabila orangnya itu ada kesyirikan, ada kekufuran. Nah, maka demikian juga sebaliknya, amal kejelekan seseorang itu juga tidak akan mengganggu apabila orangnya masih beriman. Paham ya? Demikian juga amal keburukan seseorang itu tidak akan mengganggu keimanannya. Ya, tidak akan mengganggu karena ada iman. Antum paham nggak maksudnya? Tak ulangi ya. Apa ana memang jelaskannya yang belibet? Diulangi ya. Baik, amal kebaikan seseorang itu tidak akan bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat apabila ada kesyirikan dalam orang tersebut, ada kekufuran dalam orang tersebut. Maka demikian juga kejelekan seseorang, maksiat seseorang itu tidak akan bermanfaat bagi orang tersebut. Maksudnya tidak memudaratkan orang tersebut sepanjang orang itu masih ada apanya? Masih ada imannya. Atau dalam ungkapan yang lain, sebagaimana syirik menghapus kebaikan, maka demikian juga iman itu menghapus keburukan. Ya kan? Syirik itu menghapus kebaikan kan? Nah, iman itu juga menghapus keburukan. Selama orangnya beriman, keburukan apapun yang dia lakukan itu tidak ada. Dianggap tidak ada. Sebagaimana orang yang berbuat syirik, kebaikan apapun yang dia lakukan juga tidak dianggap. Paham jemaah? Ya, ini qiyas yang batil. Benar, Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Atau Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila kau berbuat syirik maka hilang semua amalanmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Adapun pelaku dosa itu tidak dikatakan bahwasanya dia ini
tidak ada dampaknya. Allah mengancam orang-orang yang berbuat dosa dengan ancaman-ancaman yang serius, dengan ancaman-ancaman neraka. Dan Allah juga mengatakan bahwa ada namanya iman berkurang dan bertambah. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Allah misalnya mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, segala sesuatu yang bertambah itu pasti bisa berkurang. Ya, ini kias yang batil. Ya, kias yang batil. Kemudian juga seperti misalnya kias dalam masalah akidah, yaitu mereka mengkiaskan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian mereka tolak sifat Allah tersebut karena dianggap mirip dengan sifat makhluk. Makanya para ulama mengatakan kullu mu'attilin mumatsil. Setiap orang yang menolak sifat Allah pasti dia jatuh dalam kias menyerupakan Allah dengan makhluk dulu. Sebelum dia tolak sifat Allah tersebut, dia pasti menyerupakan Allah dengan makhluk dulu. Ada seorang dai yang viral di negeri kita yang katanya punya hafalan luar biasa, ya, sampai tahu letak hadis kanan kiri, atas pojok kiri, bawah, depan belakang, masya Allah. Dia mengatakan bahwasanya Allah ketika turun ke langit dunia, dia menggunakan pendekatan kias. Ya, kurang lebihnya dia mengatakan jarak antara Lampung dengan Papua 2 jam. Kalau Allah turun di Papua, maka bagaimana Allah yang ada di Lampung? Ya, Papua sama Lampung di sini sama. Papua sih ya. Ya. Kemudian ketika Allah 2 jam berikutnya turun ke Lampung, bagaimana kondisi di Papua? Allah yang ketika ada di Papua itu bagaimana? Maka dia menolak Allah turun ke langit dunia ini. Sifat Allah ditolak sama dia. Dengan pendekatan apa? Kias. Tapi anehnya dia menuduh ahlu sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk. Gara-gara ahlu sunnah menetapkan sifat nuzul, sifat turun. Katanya kalau kau tetapkan Allah itu turun sebagaimana hakikinya, maka berarti kau menyerupakan Allah dengan makhluk. Kualik mas, sampean yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ente yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang berpindah-pindah dari Papua ke Lampung, itu sifatnya siapa? Sifatnya makhluk. Ya, maka muncul pertanyaan dari dia. Ya sudah, kalau Allah nggak kayak gitu, terus gimana? Nah itu. Mesti yang ditanyakan adalah kaifa. Makanya tadi Imam Al-Barbahari mengatakan la yuqalu lima wala kaif. Jangan ditanyakan kenapa kok bisa begitu dan bagaimana. Nggak boleh. Maka sekali lagi tidak ada kias dalam masalah akidah. Ya, tetapkan apa adanya. Lagian kalau di kias-kiaskan masalah akidah ini ribet. Ya, contoh misalnya bidadari. Ya, Allah sebutkan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Ya, bidadari itu seperti mutiara, ya, beningnya seperti berlian, putihnya seperti mutiara. Tuh, antum kiaskan sama putihnya mutiara, antum kiaskan seperti beningnya berlian. Nah, bidadari harim kayak gitu gimana jemaah? Medeni kan? Medeni. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan yura muhu saqiha min wara'i lahmiha minal husni atau minal hasan. Minal husn. Terlihat ya bidadari ini sumsumnya betis sumsum betisnya terlihat, nampak ya, nampak dari dagingnya itu. Jadi dagingnya, sumsumnya terlihat. Ini daging, sumsum terlihat. Ya karena saking indahnya. Antum mau kiaskan apa ini dagingnya kok bisa nampak sumsumnya itu? Godir. Hah? Agar-agar gitu. Hah? Antum kiaskan gimana coba? Nggak bisa. Dalam masalah akidah tidak ada kias. Makanya Imam Abdullah bin Abbas mengatakan ma fil jannati mimma fid dunya illal asma. Tidaklah apa-apa yang ada di surga dengan apa-apa yang ada di dunia itu cuman mirip apanya? Namanya. Hakikatnya itu tidak mirip dan nggak boleh dikiaskan dengan apa yang ada di dunia.
Ya. Baik, datang sebagian orang mengatakan, oh enggak Ustaz, ada kias dalam masalah akidah. Buktinya Nabi SAW mengkiaskan Allah dengan bulan. Dalam hadis Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kelak kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat apa? Bulan di kala purnama, dan kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Nah, kata para ulama, kata mereka, nih lihat, Nabi mengkiaskan melihat Allah dengan melihat bulan. Ini kan dalam perkara akidah. Dan maka dijawab oleh para ulama, di sini yang dikiaskan bukan Allah dengan bulan, tapi yang dikiaskan adalah cara melihat Allah dengan cara melihat bulan, yaitu melihat ke arah atas dan dilihat dengan kedua mata. Ya, bukan seperti ahli bid'ah mengatakan dengan mata hati, mata batin. Ya, tapi saya nggak pernah tahu ada di antara mereka yang mengatakan melihat dengan mata kaki. Nggak ada. Ya. Kemudian juga ini yang lebih kuat ini jamaah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan, ketika Nabi membaca firman Allah dalam surah An-Nisa, innallaha ni'imma ya'idzukum bih, innallaha kana sami'an basira. Kata Nabi, sesungguhnya Allah maha mendengar, sami'an basira. Ketika Nabi membaca ayat ini, Abu Hurairah mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala ainihi. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, Nabi meletakkan jempolnya di telinganya dan kemudian jari yang setelahnya yaitu telunjuknya di matanya. Loh, bukankah Nabi mengkiaskan sifat Allah mendengar dan melihat dikiaskan sama Nabi dengan pendengaran dan penglihatan dia? Tuh, gimana antum jawabnya? Berarti ada kias dong dalam masalah akidah, dalam masalah asma wa sifat. Maka jawabannya enggak. Di sini Nabi enggak mungkin mengkiaskan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Tapi kata para ulama, perbuatan Nabi ini adalah litahqiqis sifah atau litakribil faham, untuk merealisasikan sifat Allah. Allah itu mendengar dengan pendengaran yang hakiki, Allah melihat dengan penglihatan yang hakiki, atau untuk memudahkan, mendekatkan pemahaman. Ya, untuk mendekatkan pemahaman bahwa Allah mendengar, benar-benar mendengar, Allah melihat, benar-benar melihat. Tapi kaidahnya tidak sama antara pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk dan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Ya, maka sekali lagi, kalau kias tidak ada di dalam masalah akidah. Ini yang terjadi kasus sebagian orang mengkiaskan, ya, terutama orang-orang yang menisbatkan diri sebagai ahli fikih, itu sukanya main-main kias. Meskipun jelas-jelas dalil bertentangan, mereka tetap main-main kias. Seperti misalnya, apa kalau kurban besok ini mengkiaskan kambing dengan ayam, sama-sama ternak, ada nggak? Yang ternak ayam ada nggak? Beneran ada nggak maksudnya? Contoh kasusnya itu ada ya? Kok yang ternak ayam, yang kurban ayam ada ya? Tapi itu salah satu argumentasi mereka adalah kias dengan bahimatul an'am. Kan bahimatul an'am ini artinya hewan ternak. Sebagaimana unta, sapi, kambing itu diternakkan, petik pisan. Iya, maka berarti boleh kurban pakai ayam. Atau zakat fitri. Zakat fitri dengan menggunakan harta, dengan uang, dikiaskan dengan zakat mal. Ya, ini juga kias yang rusak karena bertentangan dengan dalil. Nabi mengatakan bahwasanya zakat fitri itu tu'matun lil masakin, yaitu makanan bagi orang-orang yang miskin, bukan uang. Ya, tapi makanan. Ala kulli hal, Ahlus Sunnah pertengahan dalam masalah kias ini. Tidak menolak kias sebagaimana orang-orang Dhahiriyah, Mu'tazilah. Ya, mereka menolak kias. Nggak mau kias sama sekali. Dan juga ada orang-orang yang berlebih-lebihan dalam masalah kias, sampai-sampai menolak dalil.
Ahlussunnah pertengahan. Qiyas itu ada. Namun qiyas hanya ada dalam masalah apa tadi? Fikih, dalam masalah hukum, bukan dalam masalah akidah. Itu pun qiyas yang tidak bertentangan dengan nas dan tidak bertentangan dengan ijma'. Nah, ini sekilas tentang qiyas. Kita tidak terlalu mendalam tentang qiyas ini. Watsalits, kemudian yang ketiga, lil mutakabbirinal munharifina minal muntasibina ila tasawuf waz-zuhud. Orang-orang yang menolak sunnah dengan dzauq, dengan perasaan, yaitu kebanyakan orang-orang yang menisbatkan diri kepada sufi, tasawuf. Bagaimana penyimpangannya? Idza ta'arada indahum adz-dzauq wal amr, qaddamu adz-dzauq wal hal wa lam ya'ba'u bil amr. Kalau ada syariat, ya dalil yang bertentangan dengan perasaan, maka kita lebih kedepankan perasaan dan kita tidak mengambil dalil itu. Kita lebih mengedepankan perasaan. Ya, ini diantara sufi ini orang-orang Jama'atut Tabligh. Di antara asas dakwah mereka adalah hanya beramar ma'ruf. Mereka tidak mengingkari kemungkaran. Itu asas dakwah mereka. Kenapa mereka nggak mau mengingkari kemungkaran? Karena menurut mereka itu akan menyinggung perasaan orang yang didakwai. Ya, menyinggung perasaan orang yang didakwai. Ketika kita katakan bahwa syirik ini masuk neraka, bahwasanya ngerokok ini masuk neraka, khamr ini. Ketika kita bawakan dalil-dalil ancaman terhadap perbuatan dosanya itu, tentu ini akan melukai perasaannya. Nah, terus gimana? Ya enggak, kita amar ma'ruf saja. Kita ajak dia sholat, kita ajak dia ke masjid, kita ajak dia untuk puasa, kita ajak dia untuk baca Quran. Terus kemungkarannya gimana? Biarkan. Nggak diingkari sama mereka. Kenapa? Karena perasaan tadi. Ya, ini contohnya. Ini asasnya Jamaah Tabligh memang demikian. Ya, makanya di antara tokoh mereka datang ke konser jamaah. Ya, tokoh Jamaah Tabligh di negeri kita datang ke konser musik yang ada. Mereka nggak mengingkari kemungkaran itu. Ya, kau ngapain di sana itu? Ya, di sana mereka kami ajak untuk sholat, kami ajak untuk, pokoknya diajak kepada kebaikan, tapi tidak mengingkari kemungkarannya. Kalau maksiat saja nggak diingkari, apalagi yang lebih dahsyat dari maksiat apa? Syirik. Ya, Jamaah Tabligh sama sekali tidak memperhatikan masalah mengingkari kesyirikan ini. Bahkan karena mereka adalah para pelaku-pelaku kesyirikan, justru mereka nggak mungkin mengingkari kesyirikan itu. Ya. Kemudian di antara juga orang-orang yang menggunakan perasaan, yaitu mereka yang anti dengan anti dengan ar-rudud, membantah. Ya, membantah orang-orang yang menyimpang. Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah taala, pengarang kitab apa yang paling terkenal? Pesan Usul Sittah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baru berapa bulan yang lalu ke Indonesia. Syekh Abdul Malik Ramadhani Januari kemarin ke Indonesia. Apa? Sittu duror min usuli ahlil athar. Nah, salah satu dari 6 poin sittu duror yang disebutkan oleh beliau yaitu ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah orang-orang yang menyimpang itu termasuk bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, sebagian orang-orang sufi mereka nggak mau adanya saling bantah membantah ini. Kenapa? Mereka mendahulukan perasaan. Ya, mereka lebih mendahulukan perasaan. Kau kalau membantah ini, kan kesian ini orang yang dibantah. Ya, nanti dia akan dibully, nanti dia akan begini, kesian. Terus gimana? Gak usah ada bantahan-bantahan seperti itu. Ya, bersatu umat Islam ini, jangan ada saling membantah satu dengan yang lainnya. Ini mendahulukan perasaan. Padahal membantah orang-orang yang menyimpang itu dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjalan di antara para sahabat satu dengan yang lainnya. Baik. Apalagi yang pakai perasaan jemaah? Menolak syariat dengan perasaan.
Banyaklah, nanti antum ini kan sendiri. Apalagi? Naam, hukuman mati, hukum-hukum syariat. Naam, sahih. Ya, hukuman-hukuman had yang ada di dalam Islam seperti potong tangan bagi pencuri, qisas bagi pembunuh, dan yang lainnya, itu kata mereka lebih baik ditiadakan. Ya, karena perasaan mereka mengatakan bahwa itu tidak manusiawi. Ya, itu tidak berperi kemanusiaan. Maka lebih baik ditiadakan. Rajam tuh, ngeri lagi ini rajam ini bagi orang yang berzina. Ya, tidak berperi kemanusiaan. Mereka lebih mendahulukan perasaan daripada dalil. Akhirnya mereka lebih mengedepankan perasaan itu dan membuang dalil tersebut. Nah, kemudian yang keempat, warabi', menolak dalil dengan politik, dengan urusan-urusan politik. Ini terjadi kata beliau lil mutakabbirinal munharifina minal wulati wal umara al jairin, yaitu terjadi pada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang zalim. Idza ta'arada indahum asy-syari'ah was-siyasah qaddamus siyasata. Ketika para pemimpin-pemimpin zalim ini mereka melihat bahwasanya dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, ajaran Nabi, syariat Nabi bertentangan dengan agenda politik, bertentangan dengan urusan-urusan siyasah, urusan politik, maka lam yaltafitu ila hukmi syara'. Mereka tidak menoleh kepada hukum syariat itu. Mereka lebih mengedepankan agenda politik mereka. Ya, contoh misalnya seorang ketika menjadi pemimpin, entah dia RT atau dia gubernur atau dia wali kota dan yang semisal dengannya, dia tahu bahwasanya hukum berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram haram. Itu syariat. Ya. Namun kalau dia nggak melakukan itu, nanti akan dibully, nanti akan dicaci maki, ya. Apalagi nanti kalau ini yang saya yang saya tolak jabat tangannya adalah investor yang mau ngasih, yang mau berinvestasi di tempat saya. Nanti kalau saya nggak menjabat tangannya, nggak ini, nanti tersinggung, akhirnya nggak jadi investasi di tempat saya begini, akhirnya agenda politik saya begini. Dikesampingkan hukum syariat ini demi untuk agenda-agenda politiknya, ya, dan yang semisal dengannya ini. Tapi ini 4 kondisi kata beliau orang-orang yang mempertentangkan sunnah dengan 4 hal ini. Maka untuk mengagungkan sunnah, jangan mempertentangkan sunnah dengan 4 hal tadi, dengan akal, dengan kias, dengan perasaan, dan dengan urusan-urusan politik. Baik, atsani, yang kedua, mengagungkan sunnah, alla yattahima dalilan min adillati syar'i bihaitsu yadhunnuhu fasidad dalalah au naqisad dalalah au qasiraha au anna ghairahu kana aula minhu. Di antara bentuk mengagungkan sunnah yang kedua adalah yaitu hendaklah kita ini tidak boleh curiga, ada perasaan curiga bahwasanya syariat ini, dalil syariat ini itu kok kayaknya nggak benar, menunjukkan kepada sesuatu yang keliru atau menunjukkan kepada sesuatu yang tidak sempurna. Harusnya sempurnanya itu begini. Nah, dugaannya ini menunjukkan bahwasanya dia tidak mengagungkan sunnah. Contoh misalnya, dia menganggap bahwasanya syariat ta'addud misalnya ini contoh tok. Dia menganggap bahwasanya syariat ta'addud ini tidak beres. Harusnya kalau mau adil seimbang itu perempuan juga dibolehkan. Iya, menikah lebih dari 4. Atau misalnya ta'addud nanti dawa waris. Ya, masalah waris. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Ya. Kata sebagian orang, wah ini nggak bener ini, kayak gini nih, kurang. Kenapa? Karena yang wanita ini
itu dia juga bekerja, dia juga punya kebutuhan. Kenapa kok nggak disamakan saja dengan laki-laki? Kurang sempurna ini, harusnya sama antara laki-laki dengan perempuan. Ini contoh kasus misalnya, dan terjadi. Ada seorang wanita, anak pertama dia ini. Dia ini sudah menemani bapaknya dari mulai bapaknya miskin sampai bapaknya kaya raya. Ketika bapaknya kaya raya, maka bapaknya punya anak lagi. Berarti adiknya anak pertama ini tadi. Baru umur 2 tahun misalnya, baru umur 2 tahun ini anak yang baru lahir ini meninggal bapaknya. Yang anak pertama perempuan ya tadi ya. Yang anak yang 2 tahun tadi adiknya ini laki-laki. Bapaknya meninggal. Ya kan? Maka ketika dibagi warisnya, ternyata anak laki-laki yang umur 2 tahun ini dapat jatah waris lebih banyak daripada yang kakaknya. Nah ini kembali ke perasaan tadi. Secara perasaan aku yang ngewangi bapak ini. Dari mulai bapak nol belum punya apa-apa sampai sekarang warisannya triliunan, itu aku juga ikut andil di dalamnya. Lah kok sekarang ketika bapak mati, iki bayi durung ropo sik kait lahir kok oleh jatah luwih akeh timbangi aku. Perasaan kan ini kan? Baik. Nah ini dia menganggap bahwa syariat Islam yang lebih melebihkan jatah waris laki-laki daripada wanita, ini kata dia kok ada kayak kurang ini, kurang sempurna harusnya ini, dipoles sedikit lah gitu, biar maka yang seperti ini tidak mengagungkan sunnah. Ini maksudnya tidak mengagungkan ajaran Nabi SAW, atau bahkan meyakini bahwa hukum selain sunnah itu lebih utama daripada hukum yang ada pada sunnah. Nah, ini bahkan bisa sampai pada kekufuran kalau ada orang seperti ini, menganggap bahwasanya hukum selain Allah lebih baik daripada hukum yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, "Wa man aradalahu syai'un min dzalik falyattahim fahmahu wal ya'lam annal afata minhu wal baliyata fihi." Kalau ada dalam diri kita perasaan seperti itu, kok kayaknya syariat Islam kok gini yo, ya kan? Syariat Islam kok seperti ini ya. Ketika ada pemimpin yang zalim, kita kok disuruh bersabar, mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Kok nggak disuruh demo? Hah? Kok nggak disuruh memberontak? Nabi mengatakan fasma wa ati', tetap dengar dan taati. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk fasma wa ati', meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu dirampas, tetap dengar dan taati. Riwayat Imam Muslim dari hadis Udzaifah bin Yaman. Kurang, harusnya apa? Demonstrasi, turun ke jalan, memberontak kepada pemimpin. Maka barang siapa yang di dalam dirinya ada perasaan seperti itu, kok syariat Islam seperti ini ya, maka hendaklah dia curiganya sama pemahamannya, jangan curiga sama dalilnya. Yang disalahkan adalah pemahamannya, jangan menyalahkan dalilnya. Apa yang pernah kita sampaikan itu tentang pengobatan dengan kencing unta dan susu unta, ya pernah kita sampaikan ya. Nah, itu ada sebagian orang kok ngini syariat Islam ya, ngajari kempro gitu ya. Maka kalau ada pemahaman seperti ini dalam diri kita, meskipun tidak terucap, tapi apa ya, terbetik di dalam benak kita, kok ngini Islam, kok ngini syariat Islam, kok gini ajarannya Nabi SAW, maka jangan menyalahkan dalilnya, tapi salahkan pemahamanmu. Sebagaimana seorang penyair pernah mengatakan, wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqim. Dan berapa banyak orang-orang yang mencela, ngenyek sebuah ucapan yang sahih itu karena pemahamannya yang sakit. Dia mencela ucapan yang benar bukan karena ucapannya ini salah, tapi karena pemahamannya yang sakit, karena dia yang ada penyakit. Ibarat seperti misalnya orang lagi sakit, antum kasih makanan yang paling lezat, tetap kata dia apa rasanya? Gak enak. Ini lagi sakit, lagi gak enak badan, lagi sakit dia. Antum kasih makanan apa coba?
Hah? Apa itu? Ya soto lah, apalah, kebuli lah, apa. Antum kasih makanan yang paling enak sudah, kasih kepada orang yang sakit itu, pasti komentarnya dia gimana rasanya, gak enak. Antum cari yang lebih enak lagi, rasa no, tetap gak enak. Bukan makanannya yang gak enak, tapi lidahnya yang sakit. Nah demikian juga, dalil itu enak, tapi ketika pemahamannya itu sakit, maka dalil yang enak ini bagi dia bang, nggak enak dalilnya, nggak benar. Ya maka bukan dalilnya yang salah, ini juga bukan masakannya yang salah, tapi ya pemahamannya dia yang sakit. Wa hakadzal waqi' fil waqi' haqiqah annahu mattahama ahadun dalilan lid-dini illa wa kana huwal muttahamul fasidudz dzihn al-mu'awwaf fi aqlihi wa dhihnihi fal afatu fi dhihnil alil la fi nafsid dalil. Kata beliau, demikianlah kenyataan yang terjadi, bahwasanya tidaklah seseorang mencurigai dalil kecuali pasti yang curiga itulah yang rusak pemahamannya. Ya, orang yang curiga itulah yang sedang sakit, dalam akalnya sakit, ya, dalam otaknya yang sakit. Bukan dalilnya yang bermasalah, tapi akalnya dia yang bermasalah. Wa idza ra'aita min adillatid din ma yushkilu 'alaika wa yanbu fahmaka anhu fa'lam annahu li'azamatihi wa syarafihi ista'sa 'alaika. Ini juga saran dari beliau. Kalau engkau melihat, memandang ada dalil-dalil yang menurutmu bermasalah, tuh, ada sunnah yang menurutmu problem, kok gini yo gitu. Maka kata beliau, ketahuilah itu karena memang agungnya sunnah itu, karena saking mulianya sunnah itu, sehingga sulit bagimu untuk memahami sunnah tersebut. Ya, saking agungnya, saking mahalnya sunnah itu, nggak sembarangan orang bisa memahaminya. Ya, tidak semua orang bisa memahaminya. Wa anna tahtahu kanzan min kunuzil ilmi lam tu'ta miftahuhu ba'd. Dan ketahuilah, sunnah yang tadi kau anggap itu sesuatu yang bermasalah, ketahuilah bahwa di balik itu ada perbendaharaan ilmu yang tidak diberikan kuncinya kepada siapapun, tapi hanya diberikan kepada orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kau tidak termasuk di antara itu, karena kau menganggap sunnah tadi apa? Bermasalah. Ya, hadza fi haqqi nafsik. Ini kalau kau sendiri yang memahami sunnah tersebut. Wa amma bin nisbati ila ghairik fattahim ara ar-rijal ala nususil wahyi. Ini kalau kau sendiri yang menganggap sunnah ini kok error ya, sunnah ini kok nggak benar ya. Nah, bagaimana masalahnya kalau ada orang lain yang ngomong seperti itu? Ya, misalnya seorang ustadz yang ceramah, apalagi orang-orang liberal, ya, mereka senantiasa mempermasalahkan ini Islam kok ngajarin gini, Islam kok ngajarin gini, sunnah Nabi kok ngajarin begini. Kalau ada orang-orang seperti ini, maka curigai akal orang tersebut. Ya, yang antum curigai adalah akal orang tersebut. Gak waras iki wong iki. Iya. Ini yang gak waras, bukan dalilnya. Wal yakun radduha aisaru syai'in 'alaika lin nusus. Dan jadikan membantah pemikiran orang tadi yang mengatakan kepada kita bahwa syariat Islam ini gak lengkap, gak sempurna, syariat Islam ini ngajarin gak benar begini. Membantahnya lebih mudah, yaitu kembalikan perkara itu kepada dalil-dalil. Fama lam taf'al dzalik falasta ala syai'in walau. Apabila engkau tidak mengerjakan yang tadi disebutkan oleh beliau, dan kau tetap menganggap bahwa sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW ini ada cacat, ada kekurangan, ada ketidakberesan, maka kau tidak dianggap mengagungkan sunnah. Walau meskipun kau di sisi lain mengagungkan sunnah, meskipun kau pakai siwak, meskipun kau celananya ngatung, meskipun jenggotan, ya, tapi kalau ada dalam dirimu sunnah yang kau anggap ini nggak beres, sunnah ini atau nggak sempurna, atau sunnah ini kurang lengkap, ya, yang jangan semisal dengannya, kau dianggap tidak mengagungkan sunnah. Ya.
Tapi yang ketiga, mengagungkan sunnah, alla yajida ila khilafin nasi sabilan albattah, la bi batinihi wala bilisanihi wala bi fi'li wala bi hali, bal idza ahassa bi syai'in minal khilaf fahuwa ka khilafil muqdim ala zina wa syurbil khamri wa qatlin nafsi, bal hadzal khilafu a'dham 'indallahi min dzalik wa huwa da'in ila nifaq wa huwa alladhi khafahu al-kibar wal a'immatu 'ala nufusihim. Ya. Yaitu tidak menjadikan alla yajid ila khilafin nas sabilan, tidak menjadikan perselisihan yang ada di dalam dalil-dalil sebagai celah. Ya, celah maksudnya untuk mempertentangkan. Pernah kita sampaikan dalam kaidah tafsir ya, ketika hari Sabtu itu, bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini tidak ada pertentangan antara nas-nas syar'i. Tidak ada pertentangan antara ayat Al-Quran yang satu dengan ayat Al-Quran yang lain. Tidak ada pertentangan antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Tidak ada pertentangan antara hadis Nabi yang sahih dengan hadis Nabi sahih yang lain. Karena itu semuanya datangnya dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena datang dari satu sumber, maka nggak mungkin ada perselisihan. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya itu bukan dari Allah, maka pasti kau akan dapati ada perselisihan, pertentangan yang banyak. Maka kalau kita dapati ada seakan-akan ada pertentangan di dalam Al-Quran, maka bagaimana sikap kita? Masih ingat ini kajian Sabtu ini. Kok ayat iki bertentangan nambe iki, Ustaz? Kenapa? Diapakan? Naam, dibenarkan dua-duanya dulu. Ini firman Allah, yang ini juga firman Allah. Ya, dibenarkan dua-duanya dulu. Kalau bisa digabungkan, kita punya ilmu tentangnya, maka dikompromikan. Tapi kalau nggak punya, maka dibiarkan seperti itu sampai kita kembalikan perkaranya kepada orang yang mengetahuinya. Ya, contoh Allah mengatakan misalnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berfirman bahwa Dia berada di atas. Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari yang di atas? Ya Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ya inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy, dan yang lainnya. Tapi kemudian datang ayat-ayat mengatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Tapi ini kok bertentangan? Katanya di atas, tapi kok di mana-mana? Maka kalau kita nggak bisa menggabungkannya, kita yakini dua-duanya. Yang ayat ini benar, yang ayat ini juga benar. Ya, sebagaimana ucapan orang-orang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang-orang yang berilmu mengatakan, kami mengimani kabeh. Kami imani semuanya. Kullun min indi rabbina. Karena baik ayat ini ataupun ayat ini sama-sama dari siapa? Dari Rabb kami. Jangan mengatakan, oh sing bener iki. Loh, berarti sing gini. Salah berarti. Enggak. Dua-duanya benar. Nah, ada orang-orang yang suka menjadikan dalil-dalil yang seolah-olah bertentangan ini sebagai celah. Ya, dijadikan sebagai celah sama dia. Diperbesar-besarkan, kemudian dimasukkan syubhat-syubhat di situ. La bi batinihi wala bi lisanihi wala bi fi'lihi wala bi halihi. Kurang berapa menit? 1 menit. Tapi kesimpulannya itu tadi dari poin yang ketiga, yaitu orang yang mengagungkan sunnah itu tidak menjadikan khilaf
perselisihan nas satu dengan nas yang lain sebagai celah baginya untuk mendiskreditkan sunnah. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita bahas di halaman 54 min aujuh ta'dhimis sunnah, ya, sisi-sisi mengagungkan sunnah. Tapi kita cukupkan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.